Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali ya. Pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun dalam keadaan daring. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan dapat tercapai. Ya, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ibu ucapkan. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan ada pembinaan dari Kakak Leoni tentang pramuka itu seperti apa sih. Nah, jadi silakan kalian menyimaknya dengan baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kakak Leoni ya untuk untuk memberikan pembinaan kepada adik-adik kita. Oke, kepada Ibu Leoni saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih waktunya Bu Dewi. Nah, jadi karena sudah dikasih kesempatan untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang pramuka kepada adik-adiknya. Nah, jadi sebelumnya salam pramuka. Salam. Bagus. Ya, jadi diulang ya. Salam pramuka. Salam. Jadi selamat malam adik-adik, dimana di dalam pramuka itu kalau misalnya dengan pembina kalian harus memanggil pembina tersebut dengan adik-adik, kakak, dan sedangkan pembina harus memanggil anak-anaknya, anak didiknya dengan sebutan adik-adik, lain dengan di sekolah. Jadi baik, sebelumnya sudah ada yang pernah mengikuti organisasi kepramukaan? Sudah, Ibu. Sudah ada? Sudah. Ya, pasti kalian tidak asing dengan istilah pramuka atau pramuka. Jadi pramuka itu sudah ada dari sejak SD, SMP, dan bahkan SMA atau SMK. Jadi pasti kalian kalau tidak di SD, pasti di SMP sudah pernah mendengar kata pramuka, ya, walaupun tidak mengikuti. Baik, ada nggak yang berpikiran tentang pramuka itu? Pramuka itu loh disuruh ini, disuruh bawa ini. Pramuka itu ribet, pramuka itu loh harus ini, pramuka itu susah. Siapa yang berpikiran seperti itu? Jadi diluruskan ya sedikit. Nah, ada beberapa adik-adik pasti menganggap pramuka itu seperti itu. Nah, jadi di sini saya mau mengajak adik-adik untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya pramuka itu. Nah, pramuka itu didasari dengan hal yang positif. Ya, adik-adik, dimana nanti pada kegiatan pramuka itu kita akan mengetahui tentang dasar dharma dan juga nanti ke adik-adik akan diajak dalam kegiatan yang positif, bukan hanya yang seperti orang-orang katakan bahwa pramuka itu loh ribet, pramuka itu tidak enak, tidak seperti itu adik-adik ya. Di mana pramuka itu nanti di dalam dasar dharma itu adik-adik akan diajarkan 10 tentang kegiatan yang kita harus lakukan ya. Antara kegiatan SD, SMP, dan SMK itu berbeda-beda adik ya. Jadi jangan pernah menganggap pramuka itu ribet, karena sebenarnya pramuka itu sangat menyenangkan, karena selain kita belajar teori, di sana ada praktiknya yang sangat memang kalau mungkin hari ini adik-adik tidak akan mendapat fungsinya mendapat maksudnya mendapat pengaruh di dalam adik, tapi nanti setelah setelahnya adik-adik akan merasakan, oh gini loh, kita sudah pernah ikut pramuka, jadi kita bisa lebih mandiri, dan adik-adik pasti akan mengetahui
yang sebelumnya adik lakukan di pramuka nanti kan adik-adik pasti akan alami. Nah itu dari saya. Terus juga nanti kita akan mempelajari tentang dasa dharma, di mana dasa dharma itu memang kunci dari kepramukaan, di mana kita akan setiap pramuka itu pasti akan berpatokan pada dasa dharma. Ya, sebelum itu saya mau bertanya, apakah di sini adik-adik ada yang ingin mengikuti kegiatan pramuka? Saya Ibu. Saya Kak. Saya Kak. Jadi mungkin sebelumnya ada pertanyaan nggak? Nah, sedikit pembukaan kita bicara tentang pramuka, di mana bahwa pramuka itu tidak sesuai dengan yang dibilang sama yang tidak mengetahui pramuka. Ya, mungkin ada pertanyaan? Apa sih yang adik ingin ketahui tentang pramuka? Mungkin ada sedikit pertanyaan? Saya Kak. Ya, silakan. Untuk manfaat dari mengikuti pramuka selain kita bisa hidup mandiri itu apa ya Kak? Oke, jadi dalam seperti yang saya bilang tadi, baik, terima kasih pertanyaan. Selain saya bilang tadi kalian tadi adik sudah bilang selain hidup mandiri gimana sih Kak kalau misalnya kita ikut pramuka. Jadi di sana ada dasa dharma adik-adik. Jadi yang pertama adik akan diajak untuk mencintai Tuhan, ya, terus mencintai alam, terus bagaimana caranya adik bertenggang rasa kepada sesama manusia dan di bumi ini, terus bagaimana menjadi patriot yang sopan dan kesatria, terus dan yang terakhir nanti adik-adik suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, selain adik-adik nanti dijadikan untuk mandiri di pramuka tersebut, adik-adik akan dilatih secara fisik dan mental di sana, ya, di mana nanti adik-adik akan bisa nanti selain mandiri juga adik-adik akan bisa kalau kecilnya setidaknya adik-adik akan bisa berbicara sopan santun kepada orang, di mana nanti adik-adik akan bisa membedakan bicara dengan guru atau orang tua, bicara dengan teman dan sanak saudara, seperti itu. Itu contoh kecilnya adik-adik, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Gimana? Adik-adik, sudah cukup? Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin saya rasa kalian itu pemahaman awal untuk kepramukaan itu saya rasa kalian sudah cukup paham. Mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja pertemuan untuk malam hari ini. Kita akan lanjut lagi ke pertemuan berikutnya tentang mungkin materi yang akan lebih dipertajam lagi oleh Kakak Leoninya. Oke, terima kasih atas waktunya Kakak Leoni beserta adik-adik tentang pemahaman yang sudah diberikan tentang pramuka itu seperti apa sih, biar mindset negatif tentang pramuka itu hilang. Oke, baik sekali ya, bagus sekali pemahamannya tentang kepramukaan itu. Nah, jadi untuk malam ini kita akhiri pertemuannya, tapi sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu karena tadi sudah diawali dengan doa. Nah, kita silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya semuanya, Kakak Leoni dan adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.